Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan yaitu tentang sholat dalam ma'rifat. Sholat dalam ma'rifat yaitu kita tetap menjalankan pertama dulu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan sholat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 31. Di dalam ayat ini kita tidak bisa, Allah mempertegaskan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dalam melaksanakan sholat atau dalam kegiatan apapun, karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya menyampaikan sedikit tentang sholat dalam ma'rifat. Sholat dalam ma'rifat yaitu kita awal dari segala cara, yaitu kita bersyariat dulu. Dalam bersyariat, kebiasaan kita mengambil air syariat dulu. Air syariat yaitu air hujan, air laut, air sumur, air PDAM, atau air dari tanah. Itu adalah air sebagai bahan kita sehari-hari untuk kebutuhan kita sehari-hari, baik dalam rangka melaksanakan sholat, baik dalam untuk konsumsi kita. Karena air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak, jadi itu layak untuk kita bersuci. Itu dalam syariat. Namun dalam hakikat, kita mengambil air hakikat, yaitu letak air hakikat itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini, dia bersemayam di dalam kalbu mukmin, Baitullah. Apa nama air tersebut? Air tersebut bernama Nur Muhammad. Itulah hakikat air hakikat. Jadi setelah kita kayak biasa berwudu, kita ambil air syariat, karena kita menjalankan syariat dulu, yaitu kita ambil air syariat, terus kita ambil juga air hakikat. Setelah kita mengambil air hakikat, lalu kita bertarekat. Bertarekat artinya mau menjalankan sholat.
itu kita bertarekat. Torik artinya berjalan, kita mau menjalankan sholat. Nah, di dalam kita mau mendirikan sholat ini, kita berdiri dengan rapi. Itu tarekatnya menghadap ke kiblat. Nah, lalu kita naik lagi ke dalam hakikat. Setelah kita bersyariat tadi, berwudu dan sebagainya, lalu kita menjalankan sholat, berjalan menuju untuk sholat, itu kita itu namanya torikat. Torik artinya berjalan. Nah, setelah itu kita mengambil dalam posisi sholat, maka kita masuk lagi dalam hakikat. Hakikat kita tidak ada lain, bahwa yang melaksanakan sholat ini, itu kita kunci dulu dalam hakikat kita, bahwa yang melaksanakan sholat ini, karena kita sudah naik dalam hakikat, bahwa yang melaksanakan sholat ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita syariat tadi, hilangkan syariat, kita tarekat tadi, hilangkan tarekat, lalu kita masuk ke hakikat. Hakikat kita yaitu yang sholat ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alam semesta berserta isinya, termasuk kita ini, tidak ada lain adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat kita bulat, pada yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Tubuh kita ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat kita. Mau mendirikan sholat, kita berdiri tegak. Ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, maka lenyaplah Muhammad tadi, maka terjadilah di situ kodrat Allah, iradat Allah, kodrat iradat, hayat, ilmu, basar, kalam, sama dan sebagainya. Jadi Allah lah ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allah lah yang hidup, yang berdiri tegak, zat yang berdiri sendiri. Maka berlaku semualah sifat-sifat ketika kita mengangkat Allahu Akbar sampai selesai sholat. Lalu kita kembali ke tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah, tetap fokus bahwa hanya Allah yang mewujud di alam semesta ini. Ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka hambalah aku, Muhammadlah. Maka kita kembali lagi ke syariat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat sholat di dalam bermakrifat. Karena di situ lengkap syariat, tarekat, hakikat, makrifat dalam melaksanakan sholat. Karena dengan kita melaksanakan hal tersebut, maka kita tidak pernah akan lalai. Sedetik pun kita tidak akan pernah lepas ingat kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Karena kalau kita lalai dalam melaksanakan sholat, pikiran kita ketika mengangkat Allahu Akbar, lalu kita mengingat pekerjaan, mengingat macam-macam dan sebagainya, ya berarti kita terhijab. Itu namanya kita terhijab, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat dari awal, kita sudah fokus ketika kita mengangkat Allahu Akbar, maka terjadilah sifat yang ada di dalam diri kita, yaitu sifat Allah yang maha berkehendak, sifat Allah, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan sebagainya, sampai kita selesai mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahiyat akhir,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka hambalah kita kembali ke syariat, lalu kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Itulah yang kita laksanakan di dalam sholat itu. Yakinlah, maka sholat kita akan berbobot dan terasa lain, tidak hampa, tidak hilang. Allah itu setiap detik, setiap saat pasti akan selalu kita ingat, karena Allah mesra di dalam tubuh kita. Diri kita adalah Muhammad, dan Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan sifat, tempat zat menyampaikan sifat-sifatnya. Karena diri Muhammad inilah panah, maka Allah lah yang melaksanakan semua gerak-gerik, melaksanakan sifat-sifatnya. Hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, karena ini masalah ilmu. Kita tahu bahwa Islam ada 4 jalan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Karena gugur satu, maka gugurlah semuanya. Gagal syariat, gagal tarekat tanpa syariat, gagal syariat tanpa hakikat, gagal hakikat tanpa makrifat. Jadi 4 unsur ini selalu berkaitan di dalam kehidupan kita, dan kita sehari-hari telah melaksanakan hal tersebut, namun kita jarang meneliti apa yang kita kerjakan sehari-hari, padahal kita tetap melaksanakan perjalanan syariat, tarekat, hakikat itu. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.